Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112310140. Berikut materi yang akan saya bahas yaitu anggaran pendapatan belanja daerah. Pengertian APBD yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu selanjutnya, pengertian APBD menurut para ahli. Menurut Alteng Syarifuddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Menurut R.A. Chalid, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerima dan pengeluaran daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu di dalam satu tahun anggaran. Lalu fungsi APBD. Menurut Alteng Syarifuddin, fungsi dan kedudukan APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif yang untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas yaitu anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi pengawasan, di mana anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggara pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu ada fungsi distribusi. Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatuhan. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas adalah anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. Berikutnya ada dasar hukum APBD. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di dalam rangka pelaksanaan otonomi dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, maka untuk
penyelewengan dan kesalahan dapat dihindari. Dasar hukum dalam penyelenggara keuangan daerah dan pembuatan APBD sebagai berikut. Lalu ada UU nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan penangguhjawaban keuangan daerah. Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan, penangguhjawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Lalu, komponen pembentuk APBD. Adapun komponen yang membentuk APBD di atas terdiri dari 4 bagian, yaitu ringkasan pendapatan belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Yang pertama, pendapatan. Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Pendapatan utamanya berasal dari 3 sumber pendapatan: asli daerah atau disebut PAD, melalui pajak dan retribusi, transfer dari pusat, dan pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan, yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan Pemda dalam kondisi dependable atau ketergantungan. Yang kedua, belanja. Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen dan perubahan relatif terhadap komponen lain. Untuk Pemda di Indonesia, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi ke dalam 10 jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja, modal belanja, bunga belanja, subsidi belanja, hibah belanja, bantuan sosial belanja, bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota, dan Pemdes belanja, bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten atau kota, dan Pemdes belanja tak terduga. Selanjutnya itu surplus atau defisit. Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit dalam periode 3 tahun. Pada dasarnya, di bagian ini dapat terlihat surplus atau defisit secara nasional. Namun, tidak seperti privat sektor, surplus yang besar tidak diharapkan terjadi karena hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan pelayanan publik secara optimal dalam bentuk beberapa hal. Berikutnya yaitu sumber APBD. Yang pertama yaitu retribusi, dianggap sebagai penerimaan tambahan tujuan. Utamanya adalah untuk mengingatkan efisiensi dan menyediakan informasi atas pemerintah bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya atau marginal cost bagi masyarakat. Ada 3 jenis retribusi lain. Yang pertama, retribusi perizinan tertentu atau service based, seperti penerbitan suatu surat izin atau pernikahan, bisnis kendaraan atau bermotor,
dan sebagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya atau tarif kepada masyarakat atas suatu yang diperlukan oleh hukum tidak rasional. Lalu retribusi jasa umum atau public prices adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk diidentifikasi secara pribadi. Dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan atau rekreasi. Biaya tersebut harusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta tanpa pajak dan distribusi, di mana itu merupakan cara yang paling efisiensi dari pencapaian tujuan kebijakan publik dan akan lebih baik lagi jika subsidi dihitung secara terpisah. Lalu ada retribusi jasa usaha, specific benefit share. Secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua yaitu pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak lainnya. Retribusi daerah misalnya retribusi pelayanan, kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, misalnya dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Lain-lain penerimaan daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga dan komisi dan potongan. Lalu dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan lain seperti hibah dan pendapatan dana darurat. Lalu yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak properti atau PBB seperti peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di kebanyakan daerah dikembangkan akan mampu mengelola keuangan, tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa atau contohnya seperti pendidikan dan kesehatan, sebagaimana harusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis. Lalu yang keempat yaitu pajak cukai. Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih daripada biasanya di sebagian besar negara, yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastrian jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan. Mobil tua dan mobil lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi. Lokasi kendaraan, mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan. Yang selanjutnya sopir catatan, 20% dari driver penanggung jawab atas 80% kecelakaan. Dan terutama bobot roda kendaraan
berat kendaraan yang lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun. Lalu yang kelima yaitu pajak penghasilan, personal income tax. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini dapat pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Lalu selanjutnya, dana bagi hasil. Menurut PP nomor 55 tahun 2005 pasal 19 ayat 1. Dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB. Bagian perolehan hak atas tanah bangunan BPTH-BTB dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Besar DBH sebagai berikut. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbangan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan daerah dari BPHTB dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Dana bagi hasil sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undang. Lalu dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau DAU merupakan dana yang berasal dari APBN. Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mempunyai kebutuhan dan pengeluarannya. Dalam rangka pelaksanaan derealisasi, cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Jadi yang selanjutnya, dana alokasi khusus. Menurut UU nomor 33 tahun 2004, dana alokasi khusus atau disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pengamatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan DAK untuk membantu memadai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum. Kebutuhan yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 mengenai suatu pengelolaan keuangan daerah dikatakan ialah bahwa pendapatan daerah adalah suatu hak pemerintah daerah yang diakui ialah sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Penerimaan daerah adalah suatu uang yang masuk ke suatu daerah dalam periode tahun anggaran tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21 mengemukakan bahwa suatu anggaran pengeluaran dalam APBD
tersebut tidak dapat atau tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman penerimaan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD memiliki fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, distribusi, dan stabilisasi dengan dasar hukum dari UU nomor 32 dan 33 tahun 2003. Sumber APBD meliputi pajak hukum dari UU nomor 32 dan 33. Untuk utama APBD meliputi pajak daerah, retribusi, dana, perimbangan, dan pendapatan sah lainnya. Pengelolaan APBD yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan persyaratan ekonomi daerah.